Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryati, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan terkait aksi nyata dari aplikasi Filosofi Pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas yang saya rasakan yaitu saya merasa termotivasi, lebih bersemangat dalam mengajar, kemudian tidak banyak mengeluh, juga bisa lebih menerima bagaimana anak-anak didik saya. Saya juga merasa tidak terbebani saat menemui sikap anak yang belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian saya merasa sadar dan juga lebih sabar akan pentingnya menjalin komunikasi dengan anak, baik secara umum melalui grup WA, kemudian secara wapri ataupun komunikasi saat online meeting. Kemudian saya juga merasa senang atas respon positif dari anak-anak yang aktif di grup WA, juga aktif mengikuti PJJ saat ada jadwal pelajaran matematika. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan antara lain, saya berupaya memerdekakan cara belajar anak dengan menyediakan berbagai sumber belajar, antara lain video yang bisa diakses melalui channel YouTube saya, kemudian file PDF atau PowerPoint atau Word yang saya unggah melalui grup WA. Kemudian saya juga membolehkan anak menggunakan modul referensi ataupun anak juga dipersilahkan memanfaatkan buku paket yang telah dipinjami dari sekolah. Kemudian saya ingin meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dengan anak agar pembelajaran bisa berjalan lebih lancar dan bisa mengambil solusi secara cepat apabila muncul permasalahan dalam PJJ. Saya juga berusaha meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan berupaya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, antara lain, di sini saya berusaha memerdekakan anak dalam cara belajar dan mengumpulkan tugas. Mereka boleh memilih sumber belajar mana yang paling cocok dengan kondisi dan minat mereka. Bisa menggunakan buku paket, bisa menggunakan modul referensi, bisa menggunakan pesan atau file yang saya unggah di grup WA, ataupun bisa menyimak video melalui channel YouTube saya. Selanjutnya, saya juga mengupayakan sumber belajar lain selain dari buku paket dan modul. Kemudian meningkatkan komunikasi dengan siswa agar siswa lebih perhatian dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian saya juga meningkatkan komunikasi dengan rekan sejawat, wali kelas dan BK agar supaya kami bisa saling sharing. Apabila ada permasalahan yang muncul, maka kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Untuk perencanaan kegiatan ini, saya yang pertama mengubah pandangan tentang anak yang tadinya saya memiliki paham bahwa anak itu harus memenuhi semua yang sudah saya rancang, mengikuti apa yang menjadi keinginan saya. Setelah ini saya lebih memahami bahwa anak-anak memiliki kodrat sendiri, memiliki
minat dan bakat sendiri, cara belajar sendiri yang harus bisa saya ikuti, sehingga dalam hal ini gurulah yang beradaptasi dengan si anak. Selanjutnya, dalam menyajikan pembelajaran, saya berusaha memanfaatkan berbagai macam sumber agar anak bisa memilih sumber belajar manakah yang paling cocok dengan kondisi mereka. Selain itu, saya juga berencana untuk bisa lebih meningkatkan komunikasi dengan anak, dengan rekan sejawat, wali kelas, orang tua, dan juga guru BK. Pada tahap mengubah pandangan tentang anak, di sini saya menyadari bahwa anak-anak memiliki garis-garis kodratnya sendiri yang masih tersamarkan, sehingga kita sebagai guru berusaha membantu untuk menebalkan garis bakat yang sudah dimiliki anak agar mereka bisa berkembang lebih baik dan bisa meminimalkan sisi tidak baik yang ada pada anak tersebut. Subjek belajar adalah anak, jadi guru sifatnya lebih menuntun, lebih mengarahkan pada anak agar mereka bisa berkembang sesuai potensi yang dimilikinya tanpa kehilangan kodratnya sebagai anak. Selanjutnya, sebagai guru saya berusaha lebih sabar dalam menghadapi anak yang bermasalah, dan saya juga berusaha untuk melakukan pendekatan dengan meningkatkan komunikasi dengan anak. Guru menuntun dan mengarahkan anak sesuai bakat minatnya. Kita fasilitasi mana anak yang lebih suka belajar dengan menyimak video, mana anak yang suka belajar dengan membaca buku atau membaca file elektronik. Kita sebagai guru berusaha untuk memfasilitasinya. Untuk menyajikan pembelajaran dengan berbagai sumber, guru menyusun materi dalam bentuk file PDF, PPT, Word, dan mengunggahnya di grup PJJ. Kemudian guru menyusun materi juga dalam bentuk video dan diunggah di channel YouTube. Kemudian guru juga memanfaatkan online meeting, pembelajaran di grup WA dengan pesan suara, pesan tulisan, dan juga pesan gambar. Dan saya bersama anak-anak juga tetap menggunakan buku paket dan buku modul. Untuk aspek meningkatkan komunikasi dengan anak, rekan sejawat, wali kelas, orang tua maupun BK, saya berkomunikasi dengan anak melalui WA group dan juga WA pribadi. Kemudian saya melakukan komunikasi dengan rekan sejawat baik secara tatap muka langsung di sekolah maupun berkomunikasi melalui WA. Kemudian menyampaikan masalah kepada wali kelas ataupun BK jika ada masalah yang tidak bisa saya tangani secara mandiri. Hasil refleksi menunjukkan bahwa respon anak di grup PJJ lebih terjaga. Kemudian sharing dengan rekan sejawat dapat menumbuhkan semangat dan memperoleh solusi dari masalah yang timbul saat PJJ. Kemudian sumber belajar yang beragam dapat memerdekakan anak dalam memilih sumber belajar manakah yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar. Kemudian guru menjadi lebih menyadari bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa dicoret-coret sesuai kehendak guru. Guru juga lebih memahami bahwa beberapa anak memang memerlukan perhatian khusus, dan guru lebih memahami makna merdeka belajar. Selanjutnya, ini adalah bukti pemanfaatan grup WA untuk memberikan informasi kepada siswa, mengupload materi, dan juga bukti presensi dari anak-anak saat PJJ. Kemudian ini adalah bukti pemanfaatan channel YouTube untuk mengunggah materi dalam bentuk video dan juga WA untuk upload materi dalam bentuk
PowerPoint. Dan ini adalah link YouTube yang diupload di grup WA. Adapun lembar ini merupakan bukti komunikasi guru dan siswa dalam menangani masalah dalam pembelajaran. Kemudian bukti ketika mengadakan pembelajaran dengan online meeting, kemudian link rekaman ketika mengadakan pembelajaran dengan memanfaatkan Google Meet, dan ini sekedar dokumentasi ketika sharing dengan teman dan guru praktik. Dan ini adalah testimoni dari rekan sejawat. Ini saya minta tolong untuk diberikan pendapat tentang saya terkait pandangan saya terhadap anak, kemudian komunikasi yang saya jalin terhadap anak, kemudian pelayanan saya dalam memerdekakan anak untuk bisa belajar, dan pelayanan saya dalam menghadapi tingkah anak yang bermacam-macam ini. Pendapat dari jenengan ini saya minta untuk dijawab dengan jujur, tidak usah ragu-ragu, apapun akan saya jadikan masukan bagi saya bagaimana, apakah ada perubahan setelah saya mengikuti diklat calon guru penggerak ini. Yang menurut saya Bu Haryati setelah mengikuti diklat penggerak ini sudah banyak perubahan. Ya, yang pertama di dalam pemahaman anak sudah bisa memahami untuk bagaimana supaya anak itu bisa mengikuti PJJ dengan senang, dengan antusias, dan banyak yang atau istilahnya menarik. Itu sudah membuat banyak melaksanakan dengan menggunakan teknologi seperti misalnya Google Meet, Zoom, kemudian Google Slide. Ya, itu saya kira sudah sudah dilaksanakan oleh Bu Haryati. Kemudian juga terhadap anak kita bisa menjalin komunikasi dengan anak yang lebih baik di dalam mengikuti PJJ, misalnya di dalam menyampaikan materi dan di dalam menyampaikan tugas-tugas, sehingga setelah memberikan tugas tidak begitu saja didiamkan, tentunya ada tindak lanjutnya. Mungkin yang tidak mengerjakan tugas selalu istilahnya diingatkan, ya, diingatkan supaya anak itu juga mengikuti PJJ. Dan kemudian dalam menangani anak, saya kira sekarang sudah lebih sabar. Ya, kalau mungkin sebelum mengikuti diklat mungkin banyak mengeluh, anak ini begini tidak rajin dan sebagainya. Sekarang setelah mengikuti diklat penggerak ini sudah bisa memahami anak dan bisa lebih sabar lagi bagaimana kebutuhan anak yang diinginkan. Jadi istilahnya anak itu tidak harus nurut ya kepada gurunya. Jadi istilahnya sekarang itu apa ya, kebun sudel. Jadi sudah sedikit demi sedikit sudah bisa mengikuti apa itu keinginan anak, ya walaupun mungkin belum maksimal. Ya, sekarang itu sudah banyak perubahan, dan di dalam penyampaian materi dan sebagainya dan penanganan anak dan dalam komunikasi sudah bisa lebih baik, ya. Nah, itu menurut saya. Oke, terima kasih sekali Bu Istiqomah. Ini tadi testimoni dari rekan sejawat saya. Menurut pandangan beliau, saya sudah mengalami sedikit peningkatan. Semoga nanti bisa bertahan dan bisa meningkatkan lagi. Amin. Mohon dukungan dari teman-teman juga semuanya. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan
kesenangan dan tidak kesenangan dalam pembelajaran matematika. Kesenangan pembelajaran matematika adalah materinya mudah dipahami dan bisa belajar melalui Google Meeting. Dan tidak hanya itu, bisa bertemu dengan teman walau hanya virtual. Dan untuk kekurangan dalam pembelajaran matematika adalah para siswa kesulitan mencari jaringan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Haryati, untuk pertanyaan yang pertama Bu, proses apa yang sudah berjalan Bu dalam 1 bulan terakhir ini dalam pembelajaran daring Ibu? Baik, di sini melalui diklat PGP ini saya menjadi lebih mengerti, lebih memahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu sifatnya hanya bisa menuntun, mengarahkan, kita tidak bisa memaksakan semua keinginan kita kepada anak, sedemikian hingga sebagai guru kita bisa memerdekakan anak dalam belajar, yaitu mereka bisa memilih cara belajar yang cocok bagi mereka, bisa memilih sumber belajar yang cocok juga bagi mereka. Kemudian kita juga lebih memahami bahwa pendidikan itu tidak hanya terfokus pada nilai akademis. Ya. Jadi di sini nilai sikap itu perlu sekali kita bina pada anak untuk mengembangkan sikap-sikap yang baik sikap spiritualnya maupun sikap sosialnya. Jadi perubahan apapun baik dalam bentuk sikap maupun peningkatan pemahaman materi itu semua termasuk pencapaian dalam bidang pendidikan. Tidak semata-mata hanya bisa tuntas KKM atau dapat meraih nilai yang bagus. Baik Bu, terima kasih, saya sudah menangkap ya. Alhamdulillah Ibu mendapatkan banyak sekali proses ya dalam pembelajaran 1 bulan terakhir. Demikian tadi pemaparan dari kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.